Mari kita lanjutkan lagi, Dede ya. Jadi berikutnya ya, ekosistem big data berikutnya itu kita punya machine learning ya, machine learning. Jadi machine learning itu ya, kemana saya cerita ya, bahwa machine learning itu adalah sebuah algoritma ya. Kalau diterjemahkan itu sebuah algoritma pembelajaran ya, yang tugasnya itu untuk membuat sebuah model ya, model prediksi ya, model prediksi. Ya. Ya, misal kalau nanti tugasnya disuruh si sistem untuk bisa mengenali ini apakah orang kena kanker atau tidak, atau mendeteksi warna ya, atau untuk mengklasifikasikan penyakit dan sebagainya, atau mengkategorikan suatu kasus COVID ya dan sebagainya. Itu adalah tugas dari machine learning ya, machine learning. Jadi sub dari AI yang dia memang mempunyai tugas khusus. Apakah machine learning itu satu-satunya pemodelan, Bapak? Tidak, ya tidak. Jadi machine learning itu hanyalah satu di antara banyaknya pemodelan data. Ya. Hanya saja memang performa dari machine learning ini memang tidak bisa diremehkan, gitu ya. Karena pemodelannya pun cukup banyak, jenis-jenis algoritmanya pun cukup banyak, dan penyedianya ini cukup banyak. Ya. Jadi adik-adik bisa dilihat di sini ada Spark ya, ada Mahout, Weka, Onyx, H2O dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bahaslah lebih detail ya. Yang pasti masing-masing library ini, kita ngomongnya library atau pustaka namanya. Ya, library itu ya suatu apa semacam tools pembantu ya yang bisa kita panggil file itu dan kita masukkan ke dalam sistem kita gitu. Sehingga kita menyewa ya, kita memanfaatkan ya fitur-fitur yang dia punya. Jadi istilahnya sistem di dalam sistem gitu. Ya. Yang lain juga ada ya, Pak Brian, Palantir, Theano dan sebagainya. R ya, ini juga bisa diintegrasikan untuk machine learning di big data. Ya, gitu. Jadi ini tidak bisa lepas dari ekosistem big data karena ini sebagai penunjang juga ya, untuk melakukan model-model prediksi. Ya. Oke. Nah, machine learning framework ya. Jadi kita punya data seperti ini, macam-macam dari BMKG, BNPB, Twitter, ya dari BBS, Kaggle, ya, data COVID dan sebagainya. Nah, terus buat apa kalau kita hanya punya saja gitu? Untuk apa ya kan? Kita lakukan gathering data, kita kumpulkan data. Terus untuk apa kalau sudah dikumpulkan? Gitu? Apakah hanya ditampilkan sebagai tabel saja kah? Atau mau ditampilkan apa namanya nama-nama kolomnya kah atau gimana gitu? Ini harus jelas kan ya. Tujuannya kita membangun sistem itu tadi untuk apa? Nah, untuk menjelaskan itu, ya maka kita perlu sebuah target, ya, sebuah tujuan dari dibuatnya sebuah sistem. Kalau ingin membuat sebuah sistem dengan berbasiskan AI, ya dengan AI, ya kita perlu yang namanya machine learning framework, gitu. Maka perlu diimplementasikan, ya kita adopsi apakah nanti pakai machine learning ataukah statistik ataukah matematik gitu. Beda-beda nanti outputnya. Ya. Nah, kalau di machine learning ya kita bisa melakukan misal ya di sini ada COVID ya, data COVID misal. Nah, nanti tugasnya kita akan mencari ya kapan landainya suatu kasus COVID. Lalu misal ada ini peta ya, peta Pulau Jawa. Nanti akan diklaster ya, lokasi-lokasi mana saja yang COVID-nya itu tinggi A gitu ya, rendah B atau kelompok C. Gitu. Ya. Jadi machine learning itu pasti punya tujuan ada dia, punya apa namanya goal ya, untuk melakukan tujuannya apa? Melakukan pencarian insight terhadap data itu gitu. Apa yang diinginkan gitu. Apakah mau mengelompokkan atau mengestimasi
atau meramalkan ya menggunakan model regresi yang kemarin pernah saya jelaskan. Ya, itu harus tahu dulu targetnya apa gitu. Dan nanti kita dapat insight di situ ya. Nah, sebelum ini saya ambil ya sesuai dengan bukunya Pak Devi ya dari Introduction to Machine Learning to Data Science ya. Ini ceritanya dulu before World War II ya, Perang Dunia II. Ya, tentara-tentara ini ketika untuk melakukan strategi atau menghitung apa, ya mereka manual ya, belum ada kalkulator waktu itu, belum ada media-media perangkat elektronik waktu itu ya. Sehingga ya dia harus menghitung ya di sebuah kertas, dan itu cukup memakan waktu lama. Tapi di saat itu pun ya memang mereka membutuhkan ya, di saat itu sudah ada yang namanya analisis data sudah ada. Ya, tapi perangkatnya tidak ada gitu loh. Dan terbatas. Maka setelah ya Perang Dunia II ya muncullah para pakar, muncullah para pemikir ya, yang dimana dia ya ini mampu membuat komputer dan melakukan komputasi ilmiah. Jadi bukan hanya membuat komputernya saja, tapi ada scientific computing ya. Di sini ilmiah ya, komputasi ilmiah yang mulai dikembangkan ya. Mulai si komputer diajari hitung-hitungan ya, kalkulasi ya. Jadi adik-adik kalau mau misal menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini di behind skin-nya ya, di background prosesnya ini kan macam-macam ya bitnya. Ada bit di situ ya. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 misal. Ini kan cukup banyak bitnya, dan itu kalau dulu untuk melakukan kalkulasi seperti ini, penjumlahan, itu butuh waktu hampir beberapa menit ya, bahkan beberapa jam untuk menunggu hasilnya. Dulu. Yang namanya juga masih by eksperimen kan ya, dulu komputer itu bisa dibuat gitu ya. Dan perangkatnya bentuknya sangat besar sekali. Tidak seperti sekarang ya, kalau dulu besar sekali. Nah, dan lalu berkembanglah untuk melakukan komputasi, maka muncullah untuk pendekatan-pendekatan yang matematik, dan dibuatlah sebuah algoritma. Nah, algoritma inilah yang akan mempermudah kita untuk mengimplementasikan bahasa pemrograman. Ya. Langkah-langkahnya itu apa sih untuk melakukan eksekusi program gitu? Ini di-guiding dengan sebuah algoritma. Algoritma untuk menghitung penjumlahan itu ada, melakukan perkalian sudah ada. Ini di background prosesnya itu sudah di berjalan semua ya, sudah berjalan semua. Oke, nah ini machine learning framework ya, dengan besarnya ya overload data kita yang kita punya, lalu kita proses ya dengan satu PC, ini overload ya asumsi datanya, maka bisa jadi hang ya. Dan adik-adik ya, saya pernah melakukan komputasi. Saya menggunakan sebuah algoritma yang namanya itu N colony optimization. Jadi kalau diterjemahkan ini algoritma koloni semut ya adik-adik ya. Yang intinya algoritma ini akan mampu mereduksi. Kalau bahasa mudahnya reduksi itu mengurangi ya, mengurangi banyaknya kolom ya, kolom ini kolom dari suatu dataset yang isinya adalah data kanker ya. Yang dia akan bekerja mencari mana kolom yang akan dipertahankan dan mana yang perlu dihilangkan. Ini tugasnya cukup berat sekali. Kenapa? Karena kolomnya itu ada sekitar 12.000 sekian kalau tidak salah. Intinya ini selevel dengan 12.000 faktor dari data gen intinya. Itu hampir saya sampai pernah saya tinggal laptop itu hampir 7 hari. Ya, hampir 7 hari saya tinggal laptop itu ya itu untuk melakukan komputasi ya. Sehingga nanti terbentuklah dari 12.000 yang diambil, dia kalau tidak salah kemarin yang terbaik mungkin 300 sekian ya, 300 sekian faktor. Sehingga sisanya itu tidak penting ternyata. Gitu.
Ya, tidak perlu diikutkan gitu ya di dalam machine learning ya, di dalam machine learning. Jadi hanya 300 sekian faktor. Nah, itulah adik-adik ya. Jadi perlunya komputasi ya menggunakan konsep multinode ya. Ini multinode artinya yang bisa menjembatani kalau terjadi overload data gitu. Jadi bukan hanya dari perangkatnya saja yang oke, tapi juga frameworknya ya, frameworknya harus oke, harus pas. Jangan sampai frameworknya itu rumit, sedangkan PC atau device yang kita punya itu terbatas. Jangan sampai kita mempunyai device yang tinggi, tetapi framework kita itu kecil ya, atau fiturnya tidak begitu kompleks, sehingga sayangnya space-nya terbuang banyak di sini nanti. Sehingga harus fit ya, pas kita antara infrastruktur yang kita punya dengan framework ya yang kita install atau kita gunakan nanti. Nah, ini beberapa contoh framework ya. Ada machine learning framework ya, ada scikit-learn ya, ada PyBrain ya. Python Brain ini untuk machine learning jenis jaringan syaraf tiruan. Lalu ada juga Python NLTK ini untuk natural language processing. Jadi yang kemarin saya bahas ya, untuk pemrosesan data bahasa ya, ucapan, kalimat ya, teks, paragraf dan sebagainya. Lalu ada juga TensorFlow ya, TensorFlow ini untuk deep learning ya, jadi ini untuk image processing atau video, boleh juga video processing ya, itu digunakan menggunakan TensorFlow ya. Nanti kapan-kapan ya waktu sesuai dengan mata kuliahnya ya kita akan bahas ya, apa itu TensorFlow, NLTK, PyBrain ya, scikit-learn itu apa yang membedakannya. Tapi yang pasti kesemuanya ini adalah bentuk-bentuk library dari machine learning ya, dari machine learning. Spark juga ya, library-nya namanya machine learning lib ya. Oke, lanjut ya. Tadi kita bahas sudah banyak tentang machine learning. Ini kita bahas jenis dari NoSQL database. Loh, apa ini, Pak? Nah, ini adalah versi lain dari MySQL database yang sifatnya relasional, ya. Akan tergantikan dengan not only SQL dan new SQL database yang sedang booming ya, atau digunakan oleh khalayak ramai ya, untuk melakukan real time processing real time data ya, atau batch processing data. Gitu. Intinya ini adalah paradigma baru yang harus kita terima ya, menggantikan teknologi-teknologi bukan zaman dulu, tapi yang mungkin memang sudah tidak mumpuni ya untuk mengelola dataset kita yang cukup besar saat ini. Ya, kita bahas satu persatu. Pertama ada NoSQL database yang versi tradisional database. Ya. Dulu ya, ini yang saya gunakan dan mungkin kawan-kawan dosen yang lain mungkin ya, dari dosen-dosennya ada di semua. Ya ini yang kita gunakan. Tapi ada juga Oracle sampai saat ini ada juga pakai Sybase IQ juga. Nah, kalau MySQL yang saya bilang tadi ya, jadi memang khusus bukan didesain untuk streaming ya. Ini hanya untuk transaksi data. Jadi transaksi data itu ya seperti real time, tapi masuknya data itu kan juga ada waktu ya. Mungkin per menit sekian, per second sekian gitu ya. Tapi biasanya per menit ya, kalau memang datanya itu jarang masuk ya, jadi beberapa menit sekali masuk, beberapa menit sekali masuk gitu ya. Lalu Oracle itu versi ini kalau saya bilang ya, kompleksitasnya agak di atasnya MySQL, dan ini agak memang tinggi sekali dari level konfigurasi ya, kelengkapan fitur, dan ini untuk kalangan profesional memang kalau Oracle ini. Ya, kalau ini umum ya, kalau ini kalangan profesional. Ini kalau tidak salah, kalau saya sebut merek ya, JNT atau JNE itu menggunakan database Oracle ya, untuk proses
resi ya, resi atau untuk tracking itu mereka menggunakan Oracle. Nah, karena saya pernah lihat sendiri ya, saya pernah lihat sendiri. Nah, dengan melakukan menerapkan MySQL yang sifatnya itu transaksional dan tidak mumpuni memproses data yang cukup real time seperti di Twitter ya, seperti di Instagram, Facebook dan sebagainya. Ya ini akhirnya kalah telak ya, enggak kuat ya MySQL ini. Jadi sehingga disinilah konsep baru yang kita sebut NoSQL, kalau diterjemahkan artinya not only SQL ya. Ini digunakan untuk penyimpanan ya atau pemrosesannya multinode dan menangani, nah ini yang membedakan, data streaming, grafik, bentuk data yang tidak struktur. Kalau MySQL itu bisa ada deh, sebenarnya memproses data grafik bisa, tapi untuk streaming ya dan data yang tidak struktur itu cukup sulit. Jadi misal ya, kalau saya ambil data dari Twitter, saya masukkan ke MySQL untuk melakukan komputasi. Misal saya punya 10.000 tweet, ya, bisa dibayangkan itu bahkan berapa hari. Misal saya hanya melakukan komputasi sederhana gitu ya, mencari tweet-tweet seseorang yang mungkin digolongkan bahwa dia itu termasuk orang yang provokatif atau tidak misal gitu. Ini cukup lama kalau pakai MySQL. Memang tidak didesain untuk komputasi dia. Maka not only SQL inilah yang akan bekerja dengan baik ya, menjembatani kalau ada memang komputasi ya, kita melakukan query data plus nanti ada komputasinya. Gitu. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya, ada NoSQL ya, kolom database, document stores ya, streaming data, key value stores, SQL on Hadoop dan new SQL. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kolom database ya, ini bentuknya memang seperti matriks ada deh. Jadi seperti matriks. Jadi ngambilnya itu per kolom ya, per kolom, ya, per kolom. Ya hampir mirip lah, hampir mirip seperti apa namanya MySQL ya. Hampir mirip. Hanya saja kalau ini based on column ya, based on column, di mana data ini disimpan ya di dalam kolom memungkinkan algoritma untuk melakukan query lebih cepat. Dan teknologinya lebih baru menggunakan cell-with storage. Ini saja kalau saya lihat di Python, ketika kita mengambil sebuah kolom, ya kita pakai pandas gitu ya, kita bisa lihat bahwa memang cukup cepat sekali ya ketika kita meminta data, ya lalu tiba-tiba kita ambil di kolom tertentu, misal ini kolom umur ya, age misal, dia akan meretrieve data itu ke user ya, dan kurang dari hitungan 1 detik ada dia, cepat sekali. Nah ini memang basisnya kolom ya, basisnya kolom dan memang didesain langsung untuk melakukan pengambilan nilai-nilai yang ada dalam kolom. Nah yang lain ya, ada dokumen database ya. Dokumen store harusnya ya. Nanti saya ganti dokumen stores ya, stores yang dimana ini memang khusus untuk data dokumen ADD. Jadi misal ADD punya data paper penelitian ya, data buku yang di-scan nanti dikonversi menjadi sebuah huruf dan sebagainya. Nah, ini tentu desainnya beda ya. Tentu desainnya beda dibandingkan dengan NoSQL database yang lain atau MySQL. Ya. Nah, tantangannya sekarang memang kita terjadi sekarang ini memang tsunami data ya, tsunami data yang dimana kalau saya bisa memanfaatkan dokumen ini untuk saya lakukan komputasi dan saya mendapatkan insight dari itu, nah ini akan menjadi sesuatu yang berharga untuk
mungkin nanti karir saya atau dari job desk atau pekerjaan saya dan sebagainya. Nah, intinya ketika kita punya dokumen banyak, terus kita mau apa gitu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, jadi dari sisi tujuan harus kita tentukan, lalu mendesain untuk infrastruktur memproses dokumen stores itu seperti apa. Ya, sehingga ini akan menjadi solusi ya untuk menyimpan data yang tipenya berdokumen. Bukan tabular lagi ya, bukan tabular lagi atau bukan MySQL. Oke, yang lain ada key value stores ya. Ini kemarin saya sempat singgung ya. Jadi kalau yang model seperti ini itu terdiri dari ada key, ada value. Jadi kalau di sini ada key-nya ya org.marketing.sales 2015. Ini key-nya, kuncinya. Untuk membuka ya, ini analoginya gampang saja. Kalau saya ingin membuka pintu, di mana pintu di sini ada gerbang ya, gitu. Dan saya ingin membuka isinya, maka harus saya punya kuncinya dulu. Nah, kuncinya di sini adalah org.marketing.sales 2015. Barulah pintu itu akan terbuka. Oh, ternyata value-nya di situ isinya ada 20.000. Gitu, ya. Jadi ini model key value. Nah, nanti tinggal disesuaikan kalau ingin isinya di situ ada umur sebagai key, maka value-nya terserah tergantung usernya apakah itu nanti 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Ya. Jadi ini memang tipikalnya beda sekali dengan tipe database relasional. Nah, SQL on Hadoop ya, berikutnya. Jadi Hadoop ini adalah ekosistem dasarnya dulu, pembangunnya. Jadi kalau misal saya punya rumah gitu ya, ini adalah fondasinya tadi ya, fondasinya. Baru fondasi itu bisa dilengkapi dengan lain-lainnya, atau atap, mau dikasih aksesoris dan sebagainya, silahkan. Tapi sebagai dasar peletakan itu misal batu itu ini Hadoop-nya, base-nya ya. Nah, jadi tanpa base ini tidak akan bekerja ya. Yang namanya komputasi terdistribusi, data terdistribusi itu tidak akan bekerja. Maka ketika ini dikaitkan dengan SQL ya, ini akan erat kaitannya nanti dengan Hive atau Scoop dan sebagainya. Ya. Nanti akan bekerja untuk melakukan MapReduce framework ya, MapReduce framework. Nah, ini ada ya, mungkin saya jelaskan sedikit apa itu MapReduce framework. Jadi konsepnya kalau saya menggunakan contoh menghitung kata, misal di sini kita anggap punya file 1, file 2 dan file 3. Yang file 1 isinya deer, beer, river gitu ya. Yang kedua car, river. Yang ketiga beer, car, beer gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengetahui jumlah masing-masing item kata menggunakan konsep MapReduce gitu ya. Nah, caranya di sini ada beberapa proses ya tadi ya yang harus dipelajari. Ada yang namanya splitting, ada yang namanya mapping, shuffling, dan reducing ya. Splitting artinya dia akan mencacah dari satu set data ini menjadi 3 ya item ya. Ada deer, beer, river, car, river, dan deer, car, beer. Nah, dari splitting ini dipisahkan, lalu kita lakukan mapping ya, pemetaan. Tujuannya adalah untuk memetakan masing-masing item kata di dalam masing-masing data yang sudah tersplit sebelumnya. Jadi kalau di deer, beer, river ini deer 1, beer 1, river 1. Car, river, car 1, river 1. Deer, car, beer, deer 1, car 1, dan beer 1. Nah, kalau sudah di mapping, selanjutnya adalah di shuffling. Ya. Jadi kalau di shuffling ini akan dilakukan sorting, ya, akan dilakukan sorting terkait dengan abjad atau huruf yang kita punya tadi. Beer, berarti beer di sini jadi 1. Car akan jadi 1, deer jadi 1, dan river jadi 1. Ya. Barulah nanti dilakukan reducing, disatukan, di merger. Oh, beernya ada 2, maka beer 2. Car-nya ada 3, car 3. Deer ada 2, deer 2. River ada 2, value-nya adalah 2. Lalu
merger. Jadi ketemulah semuanya bahwa dari kalimat ini, input ini terdapat item kata bir 2, item car 2, 3, dir 2, dan liver 1. Oke. Nah, ini contoh ya. Terakhir mungkin dari NoSQL database itu namanya New SQL. Jujur ada dia, memang kalau New SQL saya belum pernah megang sama sekali ya. Mungkin kita akan belajar bersama-sama. Jadi ya ini contohnya ada Scala Base, Scala Arch, Sooner, Akiban, Tokotex, Scala DB, DB Shard, ya, Just One, Full DB, Seron, Genie DB, NeoDB, SQL Fire, Translates, ya, HTOR, dan Clastrix. Ya. Nah ini cukup kompleks ya, saya juga belum pernah mempelajarinya, yang New SQL itu. Ya, kalau yang sudah saya pelajari itu terkait dengan Hadoop dan juga yang semi structure seperti MongoDB atau SQL on Hadoop ya. Kalau ini jujur masih belum ya. Ini memang cepat sekali adik-adik untuk terkait dengan pembelajaran mandiri yang harus kita lakukan sendiri-sendiri ya. Boleh jadi adik-adik tahu duluan daripada saya atau saya duluan baru adik-adik ya. Itu tergantung kecepatan kita masing-masing nih. Ya, tapi silakan adik-adik kejar itu agar bisa menyesuaikan ya dengan cepatnya teknologi-teknologi big data ini. Oke. Nah, jadi intinya kalau yang New SQL ini adalah model SQL baru adik-adik ya, yang intinya dia akan menggabungkan skalabilitas dari database NoSQL. Jadi nanti dari sisi dari sisi kecepatannya mungkin ya, dia punya kelebihan dengan keunggulan database relasional yang semuanya memiliki antarmuka SQL dan model data relasional. Artinya dari dua sisi ini ya masing-masing bukan dipisahkan tetapi digabungkan. Makanya disebutnya New SQL ada dia. Jadi dari kelebihannya itu diambil, diadopsi untuk dijadikan sebuah model database baru. Ya, baik dari sisi kecepatan, kefleksibelan ya, lalu kejelasan dari data nanti. Oke, yang terakhir graph database ini kalau saya contohkan adalah jejaring sosial ada dia. Kalau ada pernah lihat Twitter, Facebook, Instagram itu kan cukup kompleks ya, banyak tweet, banyak feed, banyak komen. Yang intinya dia memanfaatkan data jejaring sosial untuk dibuatkan sebuah node. Ini node ya, ini node. Yang artinya ya, kalau kita bisa mengadopsi satu saja, ya misal kita pakai yang namanya library-nya dari graph ya, graph database, misal pakai Neo4j misal. Itu kita bisa lihat ya, data Twitter kita, kira-kira itu kita bertemanan dengan siapa saja, dan kita di follow oleh siapa saja. Ya, ini bisa kita lihat dengan menggunakan graph database untuk melihat pola pertemanan. Oke, nomor 6 ya, scheduling ya. Jadi kalau scheduling itu paling mudahnya gini ada ya. Jadi di big data ada ya, sebuah database itu tidak akan bekerja kalau kita tidak melakukan dua setting. Apakah batch sewaktu-waktu atau stream. Artinya kalau batch nanti maka schedule data kita ketika kita ingin mengeksekusi suatu program maka akan dilakukan scheduling ya. Ada waktunya kapan di set nanti. Biasanya formatnya itu yaitu year titik 2 month dd ya day, lalu ada lagi harinya s titik 2 minute titik 2 hours titik 2 ya sudah nih second month jam ya. Nah, ini until kapan? Ini kan start ya, start. Nah, nanti n-nya kapan? Nanti dijelaskan. Itu akan dijelaskan sehingga akan muncul jadwal schedulingnya. Itu yang batch. Kalau yang streaming
Ya, kalau streaming ya data jalan terus ya, jalan terus ya. Sekuatnya si sistem ya, sekuatnya si sistem. Jadi tidak diatur kapan waktu tertentu untuk melakukan eksekusi program, lalu proses waiting sampai sukses, tidak. Tapi dischedulekan, dijadwalkan. Nah, ini sebagai salah satu contoh ada Ozzy sama Apache Falcon ya. Ini nanti kita kalau ada waktu ya kita pelajari sama-sama ya. Apa itu scheduling menggunakan Ozzy dan Apache Falcon. Oke, itu dulu ya. Nanti akan kita bahas kembali untuk bab ke-7.